Jalan cerita episode Ruang Sekilas Film kali ini akan membahas film Indonesia yang berjudul Love Inc. Film ini menceritakan tentang kehidupan lelaki kesepian yang bernama Richard. Dia hidup tanpa pasangan di umurnya yang telah kepala empat. Walau seperti itu, Richard memiliki teman-teman dan pekerjaan yang bisa dikatakan mapan dan layak. Di tempatnya dia bekerja, Richard adalah pemilik bisnis percetakan. Dia adalah sosok pemimpin yang tegas, taat pada aturan dan disiplin. Saking disiplinnya, dia sangat tidak suka jika ada karyawan Ini kalau ada klien yang datang keluar dong bisa di sini kantor, sebelum jam 8. lalu lama makan siang atau suka membawa makanan ke dalam kantor. Filosofi hidup Richard ini juga lah yang mungkin membuatnya jomblo tanpa pasangan hingga saat ini. Namun semua ini berubah saat Richard suatu ketika hendak pulang dari nobar bola bersama teman-temannya, di mana Richard yang biasa dipanggil Om ini diajak bertarung oleh temannya yang bernama Rudy, di mana Rudy mengatakan bahwa Richard tidak akan membawa pasangannya ke pesta nikahan yang akan diadakan seminggu lagi. Merasa tertantang, Richard yang awalnya tidak ingin bertarung akhirnya bertarung bahwa dia akan membawa pasangannya ke pesta nikahan Rudy yang akan diadakan minggu depan. Keesokan harinya Richard tidak lagi fokus dengan pekerjaannya. Demi harga diri dan taruhan, Richard mencari kembali teman-teman wanitanya yang pernah dia kenal. Namun sayangnya, setelah sekian lama rupanya banyak teman wanitanya telah menikah dan memiliki anak. Dia pun kemudian minta bantuan kepada Panji, sahabat lamanya, untuk mencarikan seorang pasangan kencan untuknya. Dan singkat cerita, Richard pun melakukan kencan buta dengan wanita pilihan Panji. Sekilas terlihat Richard cocok dengan wanita tersebut. Namun kesan pertama di pandangan pertamanya ini runtuh seketika saat wanita ini menerima telepon dari ibunya. Tanpa basa-basi dan tanya keyakinan hati antara Richard dan dia, wanita ini berniat hendak memperkenalkan langsung Richard kepada ibunya. Mendengar rencana sepihak ini, dia pun kaget dan gak pakai lama Richard melarikan diri dari kencan buta tersebut dan meninggalkan wanita ini sendirian. Waduh. Adegan kemudian berpindah saat Richard tidak lagi memiliki pilihan, maka dia pun memberanikan diri untuk mengajak karyawan wanitanya yang bernama Danti untuk menemaninya di pesta nikahan. Saat itu Danti tidak menjawab langsung ajakan dari sang bos. Dia beralasan dengan ingin meminta izin dari kedua orang tuanya. Namun sial bagi Richard, jawaban belum diterima, namun cerita tentang ajakan sang bos telah menjadi bahan cerita di kantornya sendiri. Akibatnya dia pun merasa sangat malu. Hingga akhirnya dia memecat Danti karena telah membual tentang ajakan Richard kepadanya saat itu juga. Di tengah ketiadaan pilihan, Richard menemukan sebuah orderan tentang biru jodoh yang bersifat sementara bernama Love Inc. Awalnya Richard ragu memakai jasa tersebut. Akan tetapi jikalau dan namun bos Richard yang sudah kepala empat ini tidak ada lagi pilihan, maka ia pun memakai dan memilih jasa dari biru jodoh sementara itu. Richard memilih seorang perempuan yang menurutnya pantas dan layak untuk dia bawa ke pesta sahabatnya. Singkat cerita, perempuan tersebut datang dan memperkenalkan diri dengan nama Arini. Perkenalan mereka berlangsung sangat singkat. Namun Arini adalah perempuan pilihan Richard yang cerdas. Dia dengan cepat memahami dan pandai menempatkan posisinya. Bilangnya pacar aku ya? Udah gitu. Tidak pakai lama, di acara kondangan Rudy, Arini mampu berbaur dan mengenalkan dirinya sebagai pasangan dari Richard. Dengan supel, akrab, dan ramah, Arini berhasil menjalankan tugasnya dengan Richard baik. seminggu sekali aja udah Dalam perjalanan pulang, Richard merasa cukup dan ingin lekas menyelesaikan kontraknya. Namun anehnya, Arini menolak dan menangis atas pemutusan sepihak oleh Richard karena hal ini tidak sesuai dengan perjanjian. Terjadilah drama bawang Indonesia di antara mereka yang berakhir dengan Arini dibawa untuk tinggal bersama Richard sesuai dengan perjanjian kontrak mereka. Walaupun pada awalnya keduanya merasa canggung, namun Arini bisa menyesuaikan diri dengan Richard yang terlihat begitu ingin namun masih malu-malu seperti daun putri malu. Obrolan mereka malam itu membawa perubahan besar dalam diri seorang Richard yang sangat-sangat no toleransi dalam pekerjaannya. Richard mulai menyesuaikan diri dengan adanya Arini di rumahnya. Mereka sarapan dan ngobrol bersama. Tidak ada rasa canggung di mata Arini. Dia mampu memang menyesuaikan diri sebagai seorang pasangan walaupun hanya sebatas kontrak sementara.
Sementara itu, Richard ini tidak lagi bisa fokus dengan pekerjaannya. Dia mulai gelisah menjelang siang hari dan untuk pertama kalinya, dia melanggar petua disiplin dengan meninggalkan kantornya terlebih dahulu. Dia lekas ingin kembali menemui Arini, tersenyum dan mengajaknya berbicara. Semua mulai terasa bahagia saat itu. Perubahan terhadap diri Richard pun terbawa hingga keesokan harinya, di mana Arini tanpa canggung menemui Richard untuk membawakannya sarapan pagi. Semua karyawan terheran dengan kedatangan sosok perempuan yang sangat cantik dan ramah itu. Sebaliknya, Richard salah tingkah dengan hadirnya Arini di tengah-tengah bengongnya karyawan. Perhatian Arini pun tidak sebatas itu. Dia juga memberikan perhatian kepada seluruh karyawan di kantor milik Richard. Akibatnya, semua ikut merasakan kebahagiaan dan kebaikan dari perempuan yang berambut panjang ini yang tidak hanya dinikmati oleh sang bos. Adegan kemudian berganti saat jam makan siang. Saat di detik akhir batas jam makan siang, Richard mendatangi karyawan teladannya. Awalnya mereka merasa canggung, takut ditegur, namun dengan gayanya yang kikuk, Richard malah memberikan waktu tambahan kepada mereka yang lebih ingin bersantai. Obrolan garing di antara mereka pun menjadi penanda bahwa bosnya sedang jatuh cinta dan melupakan masalah prinsip bisnisnya untuk sejenak. Dan waktu selanjutnya adalah waktu yang indah bagi kehidupan Richard, di mana Arini memang seorang perempuan yang sempurna di matanya. Kebersamaannya bersama Arini membuka hatinya yang terbiasa sendiri tanpa perempuan. Richard merasa yakin bahwa Arini adalah kekasih, bukan hanya sebatas pasangan kontrak. Arini juga memperkenalkan Richard kepada lingkungan pertemanannya. Bahkan Arini pun membawa Richard untuk menemui keluarga Arini yang terdiri dari ibunya, bapak, dan adiknya. Pada saat itu, di mata Richard semua terlihat indah, romantis, dan terasa meyakinkan. Oleh karena itu, di tahap selanjutnya Richard memperkenalkan Arini kepada Panji. Dia memperkenalkan Arini yang menurut Richard adalah jodohnya. Panji yang mendengar hal ini merasa bahagia dan setuju dengan pilihan sahabatnya ini. Panji juga merasa bahwa sosok Arini adalah perempuan yang cocok, layak, dan pantas untuk dijadikan sebagai pasangan hidup. Mendengar nasihat dari sahabatnya ini, Richard bersiap untuk memberikan sebuah kejutan kepada Arini di keesokan hari. Dengan pelukan hangat dan harapan, pagi pun menjelang. Di saat itu, Richard terlihat begitu semangat menyambut pagi dan tentu saja Arini. Namun setelah beberapa saat, Richard sadar bahwa Arini tidak ada lagi. Dia hilang tanpa kabar, tanpa jejak, dan pada saat itulah mungkin Richard sadar bahwa Arini telah menyelesaikan tugasnya sebagai kekasih kontraknya. Pada titik inilah Richard sadar bahwa dia telah terlanjur jatuh cinta. Dia mencari kesana kemari keberadaan Arini yang hilang begitu saja. Di mana semakin Richard mencari, dia pun tersadar bahwa dia tidak bisa menemukan sosok Arini dan semua yang telah dia kenalkan. Semua yang telah dikenalkan Arini hanyalah sandiwara yang telah tersusun sempurna. Saat Richard sadar, dia pun kecewa, patah hati. Namun pada titik inilah Richard pun sadar bahwa dia menemukan semangat baru untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Singkat cerita, Richard pun memutuskan untuk pergi sejenak. Dia memberikan dan menitipkan rumah dan tokonya kepada karyawan teladannya. Dia pamit ingin mencari jati dirinya dan menjalani kehidupan yang lebih baru. Walau terasa berat, namun Richard yakin bahwa ini adalah pilihan yang harus dia buat. Dan film pun selesai. Gak ada masalah kok, Pak. Ya, terima kasih, Pak, buat semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton konten Jalan Cerita episode kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan bahasa. Sampai jumpa di konten Jalan Cerita selanjutnya. Salam Ruang Sekilas Film.